Selamat sore Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Novita Andini. Siapa? Novita Andini. Novita Andini. Andini. Nama saya Nafira Fianda. Ya. Nama saya Amnisi Bagagita Pak. Ini markanya apa? Enggak. Jawa. Sunda. Sunda ini. Aceh. Aceh ini. Karo. Markanya tadi nggak buat. Surpakci. Bakti ya, lanjut. Kami di sini ingin mewawancari Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan. Iya. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa Pak? Teman-teman saya. Jamhur Abdullah. Usaha apa yang Bapak jalani saat ini? Inilah bimbel. Bimbel SK ya Pak. Baik, saya izin memulai wawancara yang pertama ya Pak. Menurut pendapat Bapak, definisi kepemimpinan yang efektif itu seperti apa Pak? Kepemimpinan yang efektif itu adalah bagaimana kita mengelola sumber daya, apakah itu sumber daya manusia, sumber daya yang lain, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bisakah Bapak memberikan contoh ketika Bapak memimpin? Bisakah Bapak memberikan contoh saat Bapak memimpin ketika melalui tantangan besar dan apa saja solusi yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan itu? Tantangan besar apa aja yang dihadapi untuk Selama Bapak memimpin ini. jadi tantangan besar itu ya bagaimana kita mengembangkan bisnis ya, dari kecil menjadi besar. Berarti tantangannya apa? Tantangannya pertama how to sell, marketing. Yang kedua apa? Modal, funding, how to funding. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu how to operate SDM. Nah, jadi kita bagaimana menyelesaikan itu, marketingnya, keuangannya, sama SDM-nya. Gimana cara Bapak mengatasi konflik ketika ada masa permasalahan di dalam tim, misalnya kayak perbedaan pendapat tim, cara Bapak ngatasin itu gimana Pak? Kita Di dalam anggota tim Bapak? tidak boleh ini debat, boleh diskusi boleh, tapi yang pasti kita harus punya budaya kerja. Yang pertama itu Allah di atas segalanya, yang kedua itu kekeluargaan, yang ketiga itu berorientasi pada keberlimpahan. Jadi kalau misalkan mereka misalnya berselisih itu biasa aja, tapi dalam rangka untuk mencapai tujuan. Ya tidak ada namanya sampai permusuhan, karena itu tidak dibenarkan di kita. Dan kerja kita nggak seperti itu. Strategi apa saja yang Bapak lakukan untuk memotivasi anggota tim dan menjaga semangat kerja mereka Pak? Pertama, ya ini kita harus memilih pegawai itu yang memang punya apa namanya ya, motivasi tinggi untuk sukses. Yang kedua, kita punya budaya kerja yang untuk mencapai sukses. Yang ketiga, kita ada training motivasi. Yang keempat, kita ada bonus. Ini ya. Untuk membangkitkan semangat kerja lah gitu ya, bonusnya Iya. itu. Jadi apakah menurut Bapak sudah menjadi pemimpin yang baik? Insya Allah. Harus pede ya. Langkah apa yang akan Bapak ambil untuk mengembangkan keterampilan Bapak dalam memimpin? Apalagi yang harus dikembangkan? Saya kan udah tua, berarti kan saya udah. Jadi gini, saya tuh belajar, senantiasa belajar. Dari saya mahasiswa seperti kalian, saya tuh aktif di organisasi. Jadi pemimpin itu kan cuma satu Iya. keterampilannya, tahu apa nggak kan? Membantu. Decision making, memutuskan, Membuat keputusan ya. membuat keputusan. Apakah kita mau melangkah ke sana, mau melangkah ke sini, kita mau ke sana, mau ke sini, mau leleh, mau belajar keras, mau apapun, kan keputusan. Iya. Tugas pemimpin cuma satu, ngambil keputusan. Setiap hari kita ada ngambil keputusan. Kalian mau bangun atau tidak, mau olahraga atau tidak, itu keputusan. Iya. Nah, itu aja, ngambil keputusan. Bisakah Bapak ceritakan pengalaman ketika Bapak harus membuat keputusan yang sulit dan bagaimana mengkomunikasikannya kepada tim untuk keputusan yang sulit itu? Keputusan sulit bagaimana? Diskusikan ke timnya gimana itu cara bilangnya?
Ya, kita kan punya perilaku yang namanya talk strike, menyampaikan apa adanya. Ya kita sampaikan apa adanya, kita kasih alasannya begini-begini. Nah, maka kita memutus seperti ini. Jadi kita sampaikan aja. Sesederhana itu. Jadi kalau timnya udah terbangun dan mereka tahu bagaimana kita memimpin, ya mereka ngikut. Bagaimana Bapak menyeimbangkan kebutuhan individu anggota tim dengan tujuan kelompok? Kebutuhan Anggota tim dengan tujuan kelompok. Kebutuhan individu anggota tim dengan tujuan kelompok. Tujuan organisasi. Menyeimbangkan kebutuhan individunya sama tujuan kelompoknya. Tujuan kelompok ya. Ini kan kelompok bisnis ya, kelompok bisnis. Jadi kita itu membuat yang namanya program kerja di akhir tahun, membuat goal untuk 1 tahun ke depan. Ini program kita. Jadi program ini kita putuskan ini goalnya. Tentunya kita memberi challenge, ini goalnya. Kalau ini tercapai, ini punya profitnya seperti ini, maka bonusnya seperti ini. Jadi mereka tuh mempunyai rasa memiliki program kerja dan goal itu. Selanjutnya Pak, apa peran umpan balik dalam gaya kepemimpinan Bapak? Bagaimana Bapak memberikannya dan menerima umpan balik? Umpan balik ya. Mana maksudnya itu umpan balik? Gimana sih gaya kepemimpinan Bapak supaya umpan balik dari bawahan Bapak itu baik gitu? Respon mereka itu baik. Ya tadi itu kan saya memimpin dengan mengajak mereka untuk program kerja. Jadi mereka mempunyai rasa memiliki program kerja tersebut. Mereka merasa memiliki nama goal tersebut. Terus kalau menurut saya ya kita nggak ngebosi ya, kita tuh yang memimpin. Ayo kita capai goal kita. Ini program kita bersama, ini goal kita bersama. Jadi nggak ya biasa aja, nggak ngebosi, nggak ada harus atasan bawahan, itu nggak. Komunikasinya biasa-biasa saja. Tapi kita harus tegas terhadap nilai-nilai. Ya. Berarti dalam hal memotivasi itu relevan ya Pak, sesuai. Ya motivasi harus terus-menerus kita lakukan. Terus-menerus kita lakukan motivasi. Selanjutnya, bagaimana Bapak memastikan bahwa visi dan tujuan tim atau organisasi tetap relevan dan dapat dicapai? Bagaimana Bapak memastikan supaya Tujuannya visi dari bisa tercapai. tim itu tercapai, visi dari Askianya tercapai. ya kan setiap tahun kita visi itu kan jauh ke depan ya, puluhan tahun ya, Berjangka panjang. bahkan ratusan tahun. Setiap tahun kan kita buat goal jangka pendek, goal tahunan. Ya, goal tahunan itu ya kita buat menuju ke visi tersebut. Jadi ya setiap tahun kita rapat kerja, membuat program kerja, rencana strategis yang menuju visi tersebut. Jadi memang ini visinya, program kerjanya ya kita buat tahun ini, tahun berikutnya tentunya menuju ke visi tersebut. Itu kira-kira. Pertanyaan selanjutnya, jika ada pegawai Bapak yang membuat kecurangan, bagaimana solusi yang akan Bapak lakukan? Jadi dikeluarkan. Apa tidak ada SP gitu Pak? Kalau dia kecurangan itu nggak ada SP. Karena kecurangan itu berarti kan kalau pegawai kita itu bodoh itu bisa kita latih. Tapi kalau tabiatnya udah nggak bener, bohong, ngambil kecurangan, itu nggak ada. Itu udah SP3 langsung keluar. Jadi kita tidak boleh tenggang rasa, toleransi terhadap seperti itu. Kalau kita toleransi terhadap kecurangan, berarti kita membiarkan, oh boleh kok nipu-nipu di sini, oh boleh kok curang di sini. Jadi itu nggak ada SP, SP-nya ada, SP3 langsung dikeluarkan. Kalau melanggar
disiplin atau apa, mungkin ada SP1, SP2. Tapi yang namanya kecurangan untuk lihat itu SP3 langsung. Untuk pertanyaan terakhir Pak, bagaimana Bapak menanggapi umpan balik negatif atau respon negatif dari tim? Umpan balik negatif, seharusnya nggak ada umpan balik ya, karena gini, kita mengajak mengajak mencapai tujuan bersama goal ini. Kalau pegawainya diajak misalkan tidak mau, kita motivasi, kita diskusi. Kalau masih juga tidak mau, ya kita lepaskan, kita keluarkan aja. Mungkin dia nggak cocok di perusahaan kita, mungkin di tempat lain dia mungkin bisa lebih sukses. Mudah-mudahan. Apa yang kita harus mengajak orang yang nggak bisa diajak bersama, gitu, untuk mencapai. Kalau memang dia masih percaya, ayo kita gapai mimpi kita bersama. Kalau memang enggak, ya ngapain kita harus maksa-maksa? Ya, apa kan banyak orang yang mau. Gitu kira-kira. Baik Pak, sekian dari wawancara kami. Kami mengucapkan terima kasih karena Bapak telah meluangkan waktu dan sharing juga mengenai kepemimpinan pada Ya, Bapak. oke, terima kasih juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya kalian, ini awal kalian ya, saran saya kalau untuk kepemimpinan itu lead yourself, lead your team, lead your interconnectivity. Jadi pertama kalian harus bisa memimpin diri kalian sendiri, memimpin pikiran kalian, memimpin perasaan kalian, Kalau kalian bisa memimpin itu, habis itu kalian bisa memimpin tim kecil. Mungkin 3 orang ini kan ada timnya, nanti ada kelas, lalu nanti kita bisa memimpin tim yang lebih besar lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.